halaman berapa? Di halaman 76. Sama halaman 78 ya. 76 sama 78. Baik, diperiksa sama-sama ya. Baik, monggo Bu Sri nomor 1. Taib al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Monggo dirubah. Al-mudarrisatu dhahabna ilal fasli. Taib dhahabna ilal fasli. Yang benar dhahabna ilal fasli. Pak Dafikin. Oke. Taib at-talibatu al-jududu jalasna fil fasli. Pakai al-jududu. Ada yang lain selain jududu? Taib betul juga boleh. Al-jadidatu juga boleh. At-talibatu al-jadidatu jalasna fil fasli. Taib, Bu Lutfi monggo nomor 3. Bintu Muhammadin dhahabat ilal madrasati. Monggo dirubah. Taib bintun banatu Muhammadin dhahabna ilal madrasati. Ahsan. Taib ya, Masya Allah. Jadi secara kaidah sudah benar ya. Taib, yang di halaman 78 ini menerjemahkan percakapan yang ada di situ. Di situ ada beberapa paragraf atau beberapa kalimat, satu persatu ya. Taib, Bu Ajeng nomor 1. Taib, artinya mereka ini saudara-saudaraku dan mereka itu teman-temanku. Taib. Jadi haula mereka ini, kalau ulaika mereka itu. Ingat ya, penulisan ulaika sebelum setelah hamzahnya dikasih waw. Ulaika itu memang secara penulisannya seperti itu. Karena terkadang kita kan keenaknya langsung hamzah langsung lam. Gitu ya. Tapi secara kaidah penulisan yang memang gitu, ulaika. Dan lamnya nggak usah dipanjangkan. Secara penulisan buat begitu aja sudah paham. Maksudnya begini. Ya, terkadang ada kita menulisnya begini. Begini ya. Dengan membuang apa? Wow. Atau terkadang nulisnya karena ulaika panjang jadi begini. Ulaika, begini ya. Di sini juga salah secara penulisan. Yang benar tulisannya ini juga salah. Yang benar begini. Ulaika. Lamnya biarkan aja seperti ini, ya. Kemudian di sini dikasih wow. Ulaika. Terus nomor selanjutnya Pak Eka. Setelahnya Pak Eka? Oke, man ulaika rijalut tiwalu, artinya siapakah laki-laki yang tinggi itu? Ya, siapakah laki-laki atau para laki-laki yang tinggi itu? Baik, Pak Tio. Min Umri atau Amri? Wah, Amerika. Apa artinya? Mereka adalah para dokter dari Amerika. Baik, Pak Dafikin selanjutnya. Man ulaika nisa'u kunna ummahatun
Ulangi. Man ulaikan nisa'u kunna ummahatut thalibatu. Kenapa baca tuh? Apa namanya? Nakiro. Nakiro. Ada alif lamnya kok nakiro, Pak? Ma'rifat kebalikan. Ma'rifat. Ummahatut thalibatu. Ummahatut thalibatu. Yakin? Cek, pada pikir dulu. Ibu-ibunya udah gak sabar aja ini. Mudhaf ilaih. Jadi bacanya thalibati. Monggo diartikan. Siapa wanita-wanita itu? Mereka para ibu siswi. Mereka para ibu-ibunya siswi. Oke. Bu Ajeng, monggo. Artinya bersama ya. Indah itu bisa diartikan di sisi ya, bisa juga diartikan bersama tergantung konteksnya saja. Terus Bu Sri. Khola tuki. Apakah para wanita itu bibi-bibimu, wahai Maryam? Tapi ya, benernya khola tuki, bukan khola tuka ya. Karena kok pakai ki, Bu Sri? Karena Maryam perempuan. Pak Tio. Bukan mereka bibi-bibi. Apakah mereka bibi-bibimu? Bukan, mereka bibi-bibiku. Maksudnya gimana Pak Tio? Bibi dari ayah. Ya, bibi dari ayah, bibi dari ibu. Yang dari ibu yang mana Pak Tio? Yang khala itu dari ibu. Kalau ammah dari ayah. Baik. Pak Eka, monggo. Haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Baik, terus artinya ini para dokter dan itu para insinyur. Tapi ya, Pak Tafikin. Haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Apa artinya? Haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Itu haula ini para laki-laki, Pak. Cara mengartikannya kalau seperti ini, laki-laki dulu baru ini ya. Laki-laki ini, para laki-laki ini fakir dan mereka orang-orang kaya. Ya, kalau laki-laki ini mereka miskin, sedangkan laki-laki itu, kaya. Baik, terakhir. Belum terakhir. Bu Sri. Ulaika tullabu di'afun. Oke? Para pelajar itu adalah orang-orang lemah. Oke. Terakhir, ditutup Bu Lutfi. Apa? Iya, terus artinya? Baik, siapakah laki-laki itu? Mereka para menteri. Wuzara itu para menteri. Jamak dari apa?
Wazir. Ya, jamak dari wazir. Sudah habis PR-nya? Siapa yang salah semua? Nggak ada ya? Alhamdulillah, jadi sudah pintar-pintar semua ini toh? Insyaallah. Allahumma barik ya. Iya? Yang terakhir tadi at-tulabu di'afun, itu kalau misalnya dibikin naat manut berarti harus ada tambahan lagi. Nggak bisa berdiri sendiri kan? Kalau naat manut jadi artinya gimana, Pak? Murid-murid yang lemah. Nah, kalau seperti itu kasusnya, satu, kalau mau dibuat naat manut, jadi antar tulab dengan di'af harus sama. Dari sisi nakirah dan ma'rifat. Oke? Jadi mau nggak mau di'af dikasih alif lam. Gitu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kasih alif lam, maka secara otomatis ya kita kasih ad-di'af alif lam, maka secara otomatis dia di situ belum ada P-nya. Oke? Belum ada P-nya kan? Ya, jadi kan artinya para santri yang lemah itu kan gitu Pak ya. Para santri yang lemah itu belum kurang P-nya. Ya, kurang P-nya. Jadi kalau mau nambah boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi konsekuensinya harus ditanggung gitu ya. Kalau dulu anak itu pernah ngomong sama teman-teman itu yang belajar sama saya, pokoknya antum berani ngamili, berani tanggung jawab. Kan begitu. Maksudnya apa? Antum membuat misalkan, oh ini anak buat naat man'ut, ya sudah tanggung jawab, konsekuensinya gimana, mana mubtada'nya, mana khobarnya, kenapa antum kasih begitu, harus tanggung jawab. Jangan pokoknya enaknya gini Ustaz, nggak diterima. Ya, nggak diterima, harus berani tanggung jawab. Karena kita mengeluarkan suatu suatu pendapat atau suatu tulisan, mau nggak mau kita harus pertanggungjawabkan kenapa ditulis seperti itu. Dan itu melatih kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita tulis, gitu ya. Ada lagi PR-nya? Nggak ada? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang jadi latihan. Seperti yang pernah Anda sampaikan, Anda membuat berapa kata, tolong dijadikan suatu jumlah mufidah. Gitu ya. Jadi Anda kasih kalimat, pokoknya Anda ngasihnya ini ngarang loh ya. Antum yang buat kalimat sendiri, terserah mau antum buat bagaimana dan harus tanggung jawab dengan tulisannya antum. Gitu ya. Sudah? Nah, nggak usah banyak-banyak, 2 aja ya. 2 aja. Ana kasih kalimatnya, tolong dibuat. Ana bukan kasih kalimat, kasih kata. Ana kasih kata, antum yang menyusun menjadi jumlah yang sempurna. Wah, ini kita lihat jadinya apa ini. Yang pertama, harus ada kalimat ini terserah mau antum kasih alif lam boleh, nggak antum kasih juga boleh, terserah. Ya itu. Oke. Kalimat yang kedua. Ingat ya, nggak boleh dirubah menjadi kalimat jamak ya. Yang jamak biarkan jamak, yang mufrad biarkan mufrad. Ya. Kalau mau alif lam atau harokat terserah, boleh. Tapi kalimatnya harus tetap seperti itu. Susunannya bisa. Susunannya boleh, mau depan belakang boleh, bebas. Penting ada di kalimat tersebut. Monggo ditulis.
Jadi apakah kalimat tersebut? Biasanya kan beda kepala, beda itu. Ya, kita lihat nanti jadinya apa ini. Apa yang ingin antum ungkapkan dari kalimat tersebut? Karena kita terkadang dituntut untuk apa? Bisa ngomong dan bisa menulis. Ya, jadi misalkan kita pengen ngomong, kita bisa kalimat kosakata. Karena kosakata yang sudah kita lewati dan dihafalkan, alhamdulillah sudah banyak. Jadi mau nggak mau sekarang harus latihan menggabungkan kalimat tersebut menjadi suatu kalimat yang sempurna. Ya, dan nanti kedepannya latihannya, ana minta antum ngomong langsung. Ya, ngomong langsungnya ana buat seperti ini, tapi antum langsung ngomong di tempat. Nggak usah ditulis, langsung antum pikirkan kira-kira apa yang pas nih ya. Gitu ya, secara lisan. Tapi masih butuh latihan loh ya, nggak langsung besoknya lagi ya. Tunggu nanti, nunggu lihat ini. Kalau sudah lancar baru. Ya sama seperti kita ngairob, kemudian membuat susunan, terus. Tapi konsekuensinya nggak tahu kapan tamat nih kitab ini. Satu-satu ya, satu-satu kalimat. Kucing, petani, apalagi tadi, universitas, menteri. Ditulis sama beliau, Kittul fallahilladzi amamal jami'ati kittun minal waziri. Kucingnya petani yang ada di depan jami'ah adalah kucing dari menteri. Makanya bisa stay di universitas, soalnya dari menteri gitu loh. Bisa masuk kampus. Masuk ini. Yang kedua, haula'i at-tullabu al-aghniya'u min Suriah. Para pelajar yang kaya itu, para pelajar yang kaya ini dari Suriah. Masya Allah, tamam ini sempurna ini. Mumtaz. Ada pulpen Pak? Masya Allah ini. Bagus. Ini Pak Eka. Gak usah terburu-buru karena Pak Eka sudah selesai, santai aja. Loh. Ini terbalik sama universitas yang di pertama. Tidak, yang kedua memang kena tambah ya. Oh gitu. Yang pertama kok nggak ada universitasnya? Kelupaan ini universitasnya ini. Diperhatikan lagi. Masih butuh dicek. Punya Pak Tio. Tadi ada clue-nya tadi. Pak Eka Surya diganti Amerika. Oke. Yang kedua nyoba dua. Ini kalau bisa jangan pakai V, karena ganti Indah ya. Indah. Nah, sudah. Tapi penyanyi Pak Tio yang pertama, Kittul waziri inda fallahil jami'ati.
kucingnya menteri berada di apa nih? Berada di sisinya petani universitas. Jadi universitas itu punya pertanian, dia bagian petani di sana. Iya. Masuk ini. Iya, masuk. Boleh. Baik. Terus punyanya Pak Tio yang kedua. Ini paling mantap ini yang paling kedua ini. Langsung sama Pak Tio, haulai tullabun agniya. Oh, selesai sudah. Selesai sudah. Paling ringkas ini, Masya Allah. Bagus ini. Yang kedua, haulai tullabu abna'u ya. Tujaril abna'u tujarin agniya. Oh, mantap. Abna pakai alif lam, abna utujari al aghniyai. Oke. Para murid ini adalah anak-anaknya pedagang-pedagang yang kaya. Betul semua nih, Pak. Cuma yang butuh di ini kan, yang butuh diperbaiki harokatnya. Nih, Pak. Harokatnya masih butuh diperbaiki. Sekarang punya Pak Dafikin. Dzalika kitun lil fallahi wa tilka battatun lil waziri wa hum kharaju minal jami'ati. Mbak rem Mbak ini. Kucing itu miliknya petani dan bebek itu miliknya menteri. Menteri sih melihara bebek Pak ini. Wahum dan mereka kharaju minal jami'ati keluar dari universitas. Yang keluar nih ngapain bebek sama itu? Tapi kalau untuk bebek nggak bisa Mbak. Kalau untuk bebeknya nggak bisa. Anak kira tadi untuk apa? Menteri sama ininya. Anak kira wahum sedangkan petani dan menterinya sedang keluar dari universitas gitu ya. Batotun enggak. Kalau untuk binatang pakainya hiya dia, bukan pakai hum. Gitu ya. Karena binatang nggak berakal. Nanti kaidahnya ada sendiri. Yang kedua, haulai tullabun agniya sama kayak Pak Tio fi hadhil jami'at. Hanya fi hadhil jami'ati. Masya Allah. Mantap nih. Memang kita butuh berkarya kan ya? Oke, ini. Mana nih ibu-ibunya nggak ada suaranya nih? Kalah sama Pak Tio nih. Langsung dibacakan aja, betul tuh. Langsung dibacakan. Monggo, dari siapa dulu? Dibacakan atau dibawa sini? Silakan. Oke, terima kasih. Baik, kita lihat. Ini anak cek dulu nih, ini siapa ini? Rahasia ya. Nah, paling enggak kan anak tahu ya. Oh, tahu sudah nih. Sudah tahu. Dah. Baik, yang pertama Kitul fallahil ladzi amamal jami'ati lil waziri. Oke, betul. Kitul fallahil ladzi amamal pakai alif lam ya. Amamal jami'ati lil waziri. Ini namanya rahasia ya. Enggak kita sepil namanya ya. Betul. Haula'i tullabun agniya min Amerika. Masya Allah ini. Ini masuk ini. Yang kedua, Kitu ibnil fallahi ma'al waziri bil jami'ati. Oh, masuk juga nih.
kucingnya anak petani bersama menteri di universitas. Masuk ini. Dibawa sama menteri masuk ke universitas nih. Haula itullabu. Nah, ini al-aghniya ya pakai alif lam. Haula itullabu al-aghniya'u abnaul muhandisuna. Oke. Ini karena kita belum belajar tapi benar ya. Nanti ada caranya sendiri ketika dia menjadi mudhofun ilaih untuk jamak mudzakkar salim. Abnaul muhandisuna. Para santri-santri yang kaya ini mereka adalah putra-putranya insinyur. Masya Allah. Oke. Terakhir yang ketiga. Al-Qittul kabiru kharaja minal jami'ati indal waziri di fallahi. Apa iki maksud iki? Kucing yang besar itu keluar dari universitas di sisi menteri miliknya petani. Di sisi menteri miliknya bersama menteri. Kucing yang besar. Oh, jadi harusnya kurang kata ininya nih. Al-Qittul kabirul ladzi kharaja minal jami'ati. Ya kan? Kharaja minal jami'ati alladzi indal mudiri. Tambah lagi alladinya. Indal mudiri lil fallahi. Jadi maunya kan ini kucing yang besar yang keluar dari universitas yang bersama menteri tadi kan itu ya, miliknya petani. Ya pakai aladi, harusnya namanya pakai aladi. Betul. Haula itullabul aghniya min Indonesia. Masya Allah. Orang Indonesia ada yang kaya juga ya. Yang tadi dari Swiss, Amerika, terus dari mana lagi tadi? Ya, Swiss, Amerika, Suriah. Nah, ternyata Indonesia juga ada yang kaya. Masya Allah. Ini sudah benar, cuman memang masih butuh apa? Latihan. Ingat ya, kalau kata setelahnya itu pakai fiil atau pakai huruf jar atau pakai dzaraf, maka ditambahi alladzi. Ya, ditambahi alladzi. Baik, masih ada waktu? Dibuka kitabnya. Tapi langsung PR lagi. Di halaman 78 kemana sudah kita jelaskan belum? Di halaman 78 sudah kita jelaskan? Belum ya? Cuma langsung terjemahkan itu aja ya? Ya. Baik, di halaman 78 ini sebenarnya adalah penjelasan tentang isim isyarah yang jauh. Kan isim isyarah ada yang dekat, ada yang jauh. Bisa dilihat di halaman 81. Bisa dilihat di halaman 81. Dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Jamaknya sama-sama menggunakan ulaika. Jadi ulaika itu jamak dari dzalika dan jamak dari tilka. Gitu ya. Maka di pelajaran tadi yang sudah diterjemahkan oleh antum sekalian itu adalah penjelasan untuk kata tunjuk atau isim isyarah yang jauh. Tamarin, latihan. Hawil al-mubtada fi kullin minal jumalil atiyah ila jam'in. Hawil, apa artinya hawil? Rubahlah. Al-mubtada, mubtada fi kullin minal jumalil atiyah pada setiap jumlah-jumlah berikut ila jam'in kepada jamak. Jadi mubtadanya kita rubah jadi jamak, tapi konsekuensinya khobarnya juga berubah dan semua yang berkaitan juga berubah. Contoh, dzalikar rajulu mudarrisun. Mana mubtadanya? Dzalika, ar-rajulnya kan badal.
mudarrisun khobar. Dalikanya dirubah jadi jamak maka menjadi ulaikar rijalu mudarrisuna. Ya, ulaikar rijalu mudarrisuna. Baik, contoh lagi. Nomor 1 coba. Bu Lutfi, nomor 1. Fati. Itu titiknya salah itu. Makanya jadinya Fati karena ada titiknya toh. Harusnya fata. Ya, mandzalikal fata. Baik, diartikan dirubah. Zalika. Iya betul. Ingat ya, zalika maksudnya zalika jangan sampai terkecoh dengan apa? Hadza. Jadi hadza haula. Kalau tilka apa zalika ulaik. Monggo. Ya, begitu jadinya. Man ulaikal fityatu. Coba nomor 2, Bu Ajeng. Oke. Gitu ya. Jadi dirubah seperti itu. Sisanya PR. Ya, sisanya PR. Tenang, banyak tuh sisanya 8. Wow, yang terakhir itu nggak tanggung-tanggung itu. Nomor 10 itu. Masya Allah. Penuh ya. Lanjut. Tamrin kedua. Asyir ilal asma'il atiyah, isyaratkanlah kepada isim-isim berikut bismi isyaratin lil ba'id dzalika tilka ulaika. Monggo langsung ya. Nomor 1 Pak Eka. Dzalika talibun. Nomor 2 Pak Tio. Gak ada ti Pak tuh. Iya, itu hafalan sampai salah maka tadi harokatnya juga salah. Ulaika tujarun. Pak Anto. Iya, nomor 3 Pak. Ayo mudarrisatun mufrad apa jamak? Jamak. Jadinya pakai apa Pak Anto? Pilihannya cuma dalika, tilka, ulaika. Dalika untuk satu laki-laki, tilka satu perempuan, ulaika untuk jamak. Ulaika mudarrisatun. Oke, pada Fikin nomor 4. Baik, Busri nomor 5. Ulangi. Yang panjang yang mana? Taib at-talibati. Busri, Bu Ajeng. Nomor 6. Abau tulabi, betul. Bu Lutfi. Pak Tio. Dalika ummu yakin? Yakin pakai dalika? Ummu Muhammad itu apa, Pak? Mudzakkar muannas? Muannas. Jadinya pakai tilka ummu Muhammadin. Pak Eka. Dalika sodiki. Pak Dafikin. Ulaika akhwati. Taib ulaika akhwati. Terus Pak Anto nomor 11. Ulaika Ikhwati. Ulaika ikhwati. Taib nomor 3 PR.
Hati atau tamrin ketiga PR, hati jam'al kalimatil atiyah, datangkanlah jamak untuk kalimat-kalimat berikut. Ummun, apa jamaknya? Ummahat. Sudah, selebihnya dikerjakan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Taib, ana baca, tolong diikuti. Asdiqa'u, aghniya'u, aqwiya'u, fuqara'u, zumala'u, wuzara'u, ulama'u. Asdiqa artinya apa? Para teman. Aghnia, aqwiya. Kalau aqwiya orang-orang kuat. Atibba, para dokter. Fuqara, orang-orang miskin, fakir. Zumala, para teman. Wuzara, ulama. Baik, apa yang dimaukan di sini? Yang beliau maukan, kalau kita mendapatkan jamak yang bentuknya seperti ini, maka tidak boleh ditanwin. Gitu ya. Kalau kita mendapatkan jamak dengan bentuk yang seperti ini, maka tidak boleh ditanwin. Ya, tidak boleh ditanwin. Jadi nggak boleh dibaca fuqara'un, nggak boleh. Tetap fuqara'u, di dhammah tanpa tanwin. Ini yang beliau maukan. Alif belakangnya hamzah. Ya, fuqara, aqwiya, atibba. Gitu ya. Adapun namanya kapan-kapan aja ya. Kalau Anda sebutkan nanti atau bingung juga. Pokoknya nggak boleh tanwin gitu aja ya. Tidak boleh ditanwin. Asmaul isyarah lil qabaid. Ini sudah tadi mufrad jama'. Dzalika tilka ulaika Muhammadun dzahaba, Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun dzahabu. Ini juga sudah kita jelaskan bahwasanya kalau fiilnya berada di belakang sebagai khobar, maka harus menyesuaikan mubtada'nya. Seperti sama yang kita kerjakan PR pekan lalu. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu dzahabna, bukan pakai dzahabat, tapi pakai dzahabna karena jama'. Al kalimatul jadidah dhaifun mudzakkar ya, dhaifatun muannas, artinya lemah, jamaknya dhi'afun. Dhi'af itu jamak dari dhaif dan dhaifatun. Ummun jamaknya ummahat. Abun jamaknya aba. Ya, abaun. Kok boleh ditanwin ini? Nah, ini ada masalah sendiri. Khusus abaun. Ya, khusus aba. Gampangannya apa? Jumlah hurufnya berbeda. Beda nggak ini? Dan kalimatnya secara pelafatan juga berbeda. Perhatikan, kalau yang ikut di atas as, gitu ya. Asdiqa, hurufnya banyak. Kalau ini aba, hurufnya sedikit. Kemudian yang kedua kan disukun, sedangkan ini ba, beda bentuk, maka tidak masuk kaidah. Jadi jangan patokannya hanya alif sama hamzah ya, tapi polanya, bentuknya juga sama. Qawiyun jamaknya aqwiya'u, alimun ulama. Alimun jamaknya ulama. Masya Allah. Alhamdulillah kita selesai dari pelajaran ke 13. 14 tambah seru lagi. Ya, 14 tambah seru lagi. Tapi sebelum itu insya Allah nanti anak akan latihan lagi. Pekan depan latihan pelajaran 13. Ya, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Anak akan menggunakan kalimat-kalimat yang ada di pelajaran ke-13. Jadi tolong dipersiapkan. Kita udah masuk ke bab jamak, tapi anak belum mendengar penjelasan tentang jamak taksir, jamak muannats, belum dijelaskan. Pekan depan insya Allah Pak. Iya. Ini 13 sudah selesai ya. Iya, anak lupa Pak. Insya Allah pekan depan ingatkan lagi Pak ya. Iya, jamak ada macam-macamnya. Ya. Tapi insya Allah
Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Pekan depan jadi kita latihan, tapi sebelum latihan kita akan menjelaskan jenis-jenis jamak. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa